warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Oktayana Satri. Sesuai dengan judul di video ini, saya akan membahas tentang teori globalisasi menurut Anthony Giddens dan faktor pendorongnya. Maka dari itu, teman-teman dapat menyimak video penjelasan berikut ini. Apakah pernah kalian belanja online, menyimak berita dari mancanegara, atau berkomunikasi teman dengan saudara di luar kota? Itu semua terjadi karena adanya teknologi. Ya, teknologi dapat mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadarkah kalian itu semua adalah dampak globalisasi? Globalisasi identik dengan global village. Di sini, apa teman-teman tahu global village? Global village atau desa global adalah konsep mengenai perkembangan teknologi dan komunikasi, di mana dunia dianalogikan sebagai sebuah desa yang sangat besar. Global village menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan transportasi modern. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat menggunakan teknologi internet. Apa itu globalisasi dan faktor pendorongnya? Lalu, apa itu globalisasi? Menurut Anthony Giddens, globalisasi merupakan sebagai keadaan individu, kelompok masyarakat, dan negara yang interdependen. Globalisasi juga identik dengan fenomena ekonomi global yang melibatkan perusahaan-perusahaan transnasional. Globalisasi tidak terjadi otomatis. Faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, perubahan masyarakat. Menurut Giddens, fenomena globalisasi terjadi karena tatanan dunia terus berubah. Begitu juga dengan masyarakat yang akan terus mengalami perubahan. Salah satu faktor utama yang memicu perubahan yaitu industrialisasi. Contoh perubahan masyarakat. Dulu orang membajak sawah menggunakan sapi, sekarang menggunakan traktor. Dulu orang berkendara menggunakan delman, sekarang mobil. Yang kedua, kolonialisme. Menurut Giddens, globalisasi juga terjadi karena kolonialisme. Kolonialisme merupakan paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara. Akibat penjajahan oleh negara barat, negara-negara dunia saat ini terbagi menjadi 4 kategori, yaitu negara dunia pertama, kedua, ketiga, dan negara industri baru atau New Industrializing Societies. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Menurut Anthony Giddens, kemajuan IPTEK termasuk salah satu faktor pendorong globalisasi. Hal ini ditandai dengan munculnya alat telekomunikasi yang memanfaatkan sinyal analog dan kabel. Menurut Giddens, masyarakat menjadi semakin terkoneksi berkat adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Dengan internet, masyarakat di berbagai belahan dunia bisa bertukar informasi dalam waktu yang cepat. Yang keempat, ekonomi global. Menurut Giddens, globalisasi identik dengan fenomena ekonomi global. Perdagangan antar negara berlangsung melalui perusahaan-perusahaan raksasa. Perusahaan tersebut memproduksi barang yang dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai negara. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Contoh globalisasi ekonomi, belanja online dari luar negeri hanya dengan menggunakan handphone. Beroperasinya suatu perusahaan di lebih satu negara seperti Pepsi, Coca-Cola, McD, KFC. Pemasarannya tidak di satu negara tetapi di seluruh dunia. Demikianlah penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bisa menambah hasanah pengetahuan dan keilmuan bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.